Ya, halo adik-adik. Ketemu lagi dengan saya Wahyu di Matematika kelas 10, Matematika wajib semester 1. Yang kita akan bahas kali ini adalah persamaan nilai mutlak. Ini lanjutan dari video kemarin ya, yang membahas tentang konsep nilai mutlak, grafik fungsi nilai mutlak. Sekarang kita membahas persamaan nilai mutlak. Oke, saya tulis judulnya terlebih dahulu. Persamaan nilai mutlak ya, persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak. Ya. Persamaan nilai mutlak ini ada beberapa bentuk ya. Sesungguhnya semua bentuk persamaan itu dapat dikerjakan dengan konsep nilai mutlak kemarin ya, menggunakan definisi. Hanya saja kita akan bahas beberapa bentuk-bentuk khusus yang tanpa menggunakan definisi bisa dikerjakan dengan mudah. Oke, bentuk apa saja? Saya akan bahas dari bentuk ini dulu ya. Ada 3 ya bentuknya. Yang pertama bentuk 1. Bentuk 1 itu yang berbentuk nilai mutlak fx ya, sama dengan c. Kemudian yang kedua nilai mutlak fx sama dengan gx. Dan ketiga nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, saya akan membahas 3 bentuk ini. Oh ya, bentuk pertama diingat bahwa sesuai dengan definisi c ini harus lebih dari sama dengan 0 ya. Karena secara definisi bahwasanya nilai mutlak itu menghasilkan bilangan-bilangan yang non negatif. Ya, sekali lagi, menon negatifkan suatu bilangan. Maka di sini c-nya suatu bilangan yang harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian begitu juga yang bentuk kedua. Karena di bentuk kedua sama dengan sebuah fungsi dalam x ya, tidak suatu bilangan pasti. Jadi masih bisa bernilai positif, masih bisa bernilai negatif, tergantung nilai x-nya kan begitu ya. Berarti di sini kita perlu syaratkan ya bahwa nilai fungsi gx tersebut haruslah lebih dari sama dengan 0 ya, sama konsepnya seperti tadi ya, hanya berlaku untuk yang non negatif. Nah, ada 3 bentuk ini yang kita akan bahas begitu ya. Ada sifat juga sih ya yang bisa kalian cermati, sifat-sifat nilai mutlak ya, yang sebenarnya sifat-sifat ini digunakan untuk menyelesaikan bentuk-bentuk ini ya. Contoh satu yang nilai mutlak x ini sebenarnya kalau diubah bisa diubah dalam bentuk akar, yaitu akar x kuadrat ya. Jadi nilai mutlak kurungnya sudah hilang begitu ya. Jadi bentuk akar x kuadrat. Yang kedua, jika ketemu perkalian nilai mutlak dari perkalian A kali B misalnya, itu sama saja dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B ya. Yang ketiga, nilai mutlak dari A per B juga sama, dipecah menjadi nilai mutlak A per nilai mutlak B. Kalau saya lengkapi ini di mana ya penyebut tidak boleh 0 ya, B nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu beberapa sifat nilai mutlak yang mungkin akan digunakan dalam penyelesaian di bentuk-bentuk ya. Ini tidak hanya bentuk 1, bentuk-bentuk ya, persamaan nilai mutlak khusus ya, bentuk-bentuk khusus. Nah, kita akan bahas satu persatu deh. Yang pertama, bentuk nilai mutlak fx sama dengan c ya, di mana
C lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang pertama kita akan bahas. Nah, adapun penyelesaian daripada bentuk seperti ini, kita langsung bisa tarik kesimpulan ternyata ya. Oke. Bahwa solusinya ada dua ya. Yang pertama, tinggal hilangkan nilai mutlaknya, kurung mutlaknya, tinggal fx sama dengan c, begitu ya. Atau yang kedua adalah fx-nya sama dengan negatif c. Jadi ada dua kemungkinan penyelesaian. Silakan nanti dicermati di contoh soal yang saya akan berikan sekarang ya. Nilai mutlak 2x-1 sama dengan 5 ya. Tentukan HP-nya, himpunan penyelesaiannya, begitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini kalian tinggal cermati dulu ya. Di ruas kanan ini 5 ini sudah lebih dari sama dengan 0 apa belum, begitu ya. Ya, karena sudah pasti bahwa 5 itu lebih dari 0, maka ada penyelesaian, begitu. Penyelesaiannya seperti apa? Ada dua ya. Karena sudah berbentuk seperti bentuk satu, ya udah langsung saja solusinya adalah yang pertama 2x-1 lepas kurung mutlaknya sama dengan yang positifnya ya kan, sama dengan 5. Berarti di sini kita dapat nilai x, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6/2, 3 ya, 3. Diperoleh hasil yang pertama nilai x-nya adalah 3. Kemudian yang kedua ya, atau yang kedua itu 2x-1 sama dengan negatifnya, yaitu negatif 5 ya. Berarti diperoleh 2x sama dengan negatif 5 tambah 1, negatif 4 ya. Berarti x sama dengan negatif 4/2, negatif 2 ya. Jadi kesimpulannya nih, himpunan penyelesaian yang kita dapatkan ada dua, yaitu saya tulis dari yang terkecil ya, negatif 2,3. Selesai ya. Nah, saya kira untuk bentuk ini tidak terlalu susah. Yang jelas perlu dicermati bahwa di ruas kanan harus positif. Jadi jika oleh negatif x sama dengan negatif 1, x sama dengan 1. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk 2x plus 1 yang bernilai negatif ya, 3x sama dengan negatif 3x. Berarti kalau dikumpulkan nilai x-nya berapa nih? 2x ditambah 3x sama dengan negatif 1, 5x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/5, betul ya? Nah, dari dua nilai x yang kita dapatkan belum tentu dua-duanya adalah penyelesaian, begitu ya. Kita akan cek dengan siapa? Dengan syarat. Jadi karena syarat yang kita dapatkan tadi adalah x-nya harus lebih dari sama dengan 0, maka yang memenuhi itu adalah hanya x sama dengan 1 ya, hanya ini saja. Karena ini kurang dari 0 ya, negatif 1/5 itu kurang dari 0, sehingga tidak merupakan penyelesaian. Berarti hanya x sama dengan 1 solusi dari persamaan soal ini, begitu ya. Bisa dipahami ya. Itu sekiranya hati-hati, perlu pengecekan kembali ke syarat ternyata. Nah, terakhir, bentuk yang terakhir adalah bentuk ini yang ruas bentuk 3 ya. Ini ruas kiri, ruas kanan dalam bentuk mutlak. Ruas kiri, ruas kanan dalam bentuk mutlak. Untuk menyelesaikan soal ini tidak ada rumus khusus, jadi hanya bicara teknik ya. Teknik yang digunakan adalah kalian bisa kuadratkan kedua ruas. Ini memanfaatkan sifat-sifat nilai mutlak yang saya jelaskan di awal. Sifat-sifat itu yang kita gunakan sehingga diperoleh teknik bahwa tinggal kuadratkan saja kedua ruas. Contoh ya, biar lebih jelas ya. Nah, di sini akan kalian ketemu persamaan kuadrat, kemudian kalian harus bisa memfaktorkan
tapi saya akan berikan sebuah rumus yang memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal seperti ini ya. Misalnya saya gunakan apa ya, 2x min 1, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x, saya pakainya x plus 3 lah ya. Nah, untuk soal ini ya, bagaimana cara mengerjakannya sesuai dengan teknik tadi yang saya jelaskan, tinggal kalian kuadratkan kedua ruas ya. Jika kita kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh apa? 2x min 1 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat. Jadi tinggal kuadratkan kedua ruas seperti ini, hilangkan kurung mutlaknya. Setelah ini, nah ada dua teknik atau dua cara ya. Kalian bisa kuadratkan masing-masing ya. Kalau kuadratkan masing-masing, ingat ini bahwa a plus b kalau dipangkatkan 2 jadinya apa dek? A kuadrat ditambah 2 kali a kali b ya, berarti 2ab ditambah suku kedua dikuadratkan berarti b kuadrat. Ini yang perlu diingat jika kalian ingin mengkuadratkan masing-masing ruas ya. Tapi alangkah bagusnya biar tidak repot begitu ya, kita buatkan dalam bentuk seperti ini. 2x min 1 kuadrat dikurangi x plus 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi ruas kanan kita jadikan 0, x plus 3 kuadratnya kita bawa ke kiri, diperoleh seperti ini ya. Boleh kalian kerjakan dengan cara seperti ini, silahkan. Hematnya sih memang seperti ini, tapi dengan tambahan, dengan syarat kalian harus ingat bahwa pemfaktoran daripada bentuk a kuadrat min b kuadrat itu adalah a plus b kali a min b ya. Nah ini yang perlu kalian ingat kalau kalian mengerjakan dengan cara yang saya kerjakan sekarang ini begitu. Sehingga apa yang diperoleh bentuk ini ya, 2x min 1 ditambahkan dengan x plus 3 kan begitu difaktorkannya, kali 2x min 1 nya kita kurangkan dengan x plus 3. Ini hati-hati sekali saya tetapkan dalam bentuk kurung-kurungnya. Nah itu yang terjadi jika kita mengerjakan dengan cara seperti ini. Ini dari sifat ini nih ya. Dari sini kita tinggal sederhanakan ya, diperoleh apa nih, 2x ditambah x berarti 3x ya, min 1 atau negatif 1 ditambah 3 nah, berarti hasilnya 3x plus 2 kalikan dengan ini ya, 2x kurang x ya, ini ingat dibuka kurung ya. Jadi 2x kurang x berarti tinggal x, negatif 1 kurang 3 jadinya ya, negatif 1 kurang 3 berarti negatif 4. Berarti faktornya adalah 3x plus 2 kali x min 4 ya, sama dengan 0. Nah itu ya, jadi kita tidak lagi memfaktorkan dengan susah begitu ya. Jadi dengan sifat ini akan lebih mudah kalian menyelesaikan khususnya dalam pemfaktoran. Masing-masing faktor samakan dengan 0 ya. 3x plus 2 samakan dengan 0 atau x min 4 nya sama dengan 0 ya. Kita kerjakan masing-masing, cari nilai x nya berarti diperoleh 3x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 3 atau x sama dengan 4. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yang kecilan dulu kita tulis negatif 2 per 3,4 ya. Nah itulah dia bentuk terakhir yang dalam persamaan nilai mutlak ini. Selesai sudah video ini, jadi silakan dicoba dengan latihan-latihan soal lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
dan sampai jumpa.